Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat seiring salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan sesi yang kedua, yakni tentang zina dan pergaulan bebas. Nah, ini menurut para remaja, zina dan pergaulan bebas ini sangat memarak sekali. Bahkan dari mereka itu hanya segelintir sebagian dari orang yang tahu tentang apa sih, belum tahu tentang apa dampak dan dari zina tersebut. Nah ini, dan hanya sebagian dari mereka juga zina itu dapat membuat diri manusia itu terkena suatu penyakit, kemudian bisa dijauhi oleh masyarakat, kemudian bisa juga mereka itu tidak terfokus tentang adanya suatu pernikahan. Nah ini, karena telah dilampiaskan oleh kenikmatan semata. Nah untuk itu marilah di sini akan kita bahas berikutnya. Saya ini tentang terusan kemarin, pengertian zina. Nah ini, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar pernikahan. Bisa juga dikatakan sebagai tindakan menyalahgunakan kesucian alat kemaluan. Zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia dan dibenci serta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan keji dan dosa besar zina itu digolongkan. Dalam pandangan Islam, zina ini di sini merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan sebagai hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang, sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita, karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas, dan pergaulan bebas dilarang karena bisa menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan juga akan bisa berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Nah, sekarang kita melanjut tentang pembagian zina. Zina itu dibagi menjadi dua. Pertama adanya zina muhsan dan adanya zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka,
sudah pernah nikah secara sah. Maksudnya adalah yang dilakukan oleh suami, istri, duda ataupun janda. Nah, ini. Atau dengan kata lain selingkuh. Biasanya ini ada kata sebagian dari kaum lelaki, umumnya ada janda kembang. Kalau ada perkara janda kembang dan masih cantik itu biasanya janda. Itu. Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu harusnya kita hindarkan ya, agar kita enggak terjerumus ke tempat hal tersebut. Nah, zina juga ada orang berpikirnya kalau zina dengan istri orang atau gimana itu tidak bisa menimbulkan risiko, jadi tidak terlihat. Nah, ini justru dari sini pemikiran yang demikian itu akan berdampak dosa besar dan akan merugikan khalayak orang banyak, terutama dari laki-laki itu sendiri, dari istri, anak dan keluarganya. Kemudian dari perempuan itu, dari suami, dari anak dan istri, sanak famili atau keluarganya. Itu banyak sekali yang dirugikan. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke kategori dalil tentang macam-macam zina. Nah, di sini dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Sekarang hal-hal sesuatu yang mengarah kepada perzinahan. 1. Memandang wanita yang bukan muhrim. Nomor 2, menyentuh wanita yang bukan muhrim. Kemudian yang nomor 3, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim atau yang disebut dengan halawat, dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nomor 4, yakni membuka aurat. Kemudian dari sini kita teruskan akibat zina. Akibat dari perzinahan tersebut itu adalah yang pertama, menghilangkan wibawa atau kesucian diri. Yang kedua, menyebabkan kefakiran materi dan non materi. Yang ketiga, terserang penyakit kematian. Saya ulangi, ini terserang penyakit kematian. Yang keempat, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang keenam, nasab menjadi tidak jelas. Nah, ini saya ulangi, yang nomor 6 ini yang penting, nasab menjadi tidak jelas. Nah, jadi orang yang tidak berzina itu akan mempunyai nasab, dan nasab itu ditujukan kepada
orang tuanya. Orang tuanya siapa? Yakni ke bapaknya ya, bukan ke uminya atau ibunya. Nasab itu ditujukan kepada bapaknya ya. Bin terus ya. Bukan ke ibunya. Jadi kalau anak zina itu tidak mempunyai nasab. Ini tidak akan mempunyai nasab. Nasab itu adalah suatu kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia lewat tali pernikahan yang secara resmi ataupun sakral yang disahkan oleh agama dan undang-undang. Nah, ini. Nah, dari situ mengapa Allah itu mengadakan adanya suatu pernikahan agar manusia itu menjadi manusia yang mulia, manusia yang terhormat, dan kedudukan manusia itu paling tinggi dengan makhluk yang lain. Nah, ini kayak binatang, contoh ayam, kambing, sapi dan lainnya, itu kedudukannya rendah karena apa? Dari mereka itu tidak ada namanya suatu pernikahan. Karena apa? Binatang itu cuma dikasih akal, sedangkan manusia itu oleh Allah dikasih akal dan pikiran. Nah, ini makanya manusia itu diberi gelar khalifah fil ard, artinya adalah pemimpin di muka bumi. Nah, ini. Nah, jadi kalau binatang itu bebas pasanganmu kono. Nah, tetapi kalau manusia itu cukup adanya suatu pernikahan, tidak boleh melakukan namanya zina. Ini agar apa? Derajat manusia itu diangkat oleh Allah dan manusia itu menjadi manusia yang berwibawa. Nah, ini karena Rasulullah SAW itu sebagian hadis yang mengatakan artinya begini, barang siapa yang tidak berkhitan atau sunat atau dipotong khulufnya dan tidak menikah, itu tergolong bukan umatku. Nah, ini. Jadi kita itu bagi seorang muslim itu diwajibkan untuk menikah, diwajibkan untuk berkhitan dan menikah bila mampu. Apabila itu tidak mampu ataupun belum siap, itu bisa digantikan dengan puasa. Tetapi apabila kita telah mampu dan siap dan ada bekal yang mencukupi, segeralah bergegaslah untuk menikah. Karena segala hal sesuatu apabila manusia itu telah menikah, Allah itu akan melipat gandakan pahalanya dibandingkan dia belum menikah. Rezekinya pun akan digandakan. Nah, ini. Nah, gimana ada perkataan lain lagi, Pak, kami belum punya apa-apa, tetapi kami mau menikah. Nah, belum punya apa-apa. Segala sesuatu, baik saya sendiri, ketika saya menikah, itu juga enggak ada namanya modal pribadi, itu enggak ada. Tetapi nanti ketika menikah itu Allah itu satu akan memperluas ladang rezekinya, kemudian akan mengangkat derajatnya, dan dari keturunan itu nanti Allah itu yang akan mencukupi mereka, bukan bapak atau ibu yang akan mencukupi anak mereka, tetapi Allah yang akan mencukupi mereka. Lewat apa? Lewat lantaran
dari kedua orang tuanya. Sampai sekarang saya belum pernah melihat orang mati kelaparan karena mereka tidak bisa mengurusi anaknya. Nah, ini. Kenapa? Karena udah janji Allah. Janganlah engkau takut menikah dan janganlah engkau takut mempunyai keturunan, karena bukan kamu yang akan menafkahi anak-anakmu, tapi aku Allah yang akan menafkahi kehidupan mereka. Maksudnya di sini adalah kalau kita kaji di sini, intinya manusia itu suruh berikhtiar, berdoa secara sungguh-sungguh kepada Allah. Nescaya Allah akan memperluas, akan mencarikan solusinya, akan mencarikan jalan keluarnya. Jadi Allah itu tidak akan menguji manusia lewat batas kemampuan manusia tersebut. Nah, ini ujian Allah itu apa? Ujian Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang ditujukan kepada manusia, ya, agar manusia itu menjadi lebih baik. Inti sarinya, kalau Allah itu mau masih menguji manusia, manusia itu masih terus-terusan diuji oleh Allah, berarti Allah itu sayang, Allah itu cinta, Allah itu perhatian kepada manusia tersebut. Karena apa? Manusia itu tanpa diuji oleh Allah, manusia itu tidak akan satu ingat kepada Allah, manusia itu tidak akan menyadari kesalahannya, manusia itu tidak akan berjalan ke tempat yang lurus, dan manusia itu akan tersesat untuk selama-lamanya. Makanya Allah menguji manusia agar manusia itu mengintrospeksi dirinya, menyadari akan kesalahan yang pernah dia perbuat, dan manusia itu bertobatun nasuhah, kembali ke jalan perintah atau titah yang lurus, yakni perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini itu sekilas dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lain kali, lain kesempatan, insya Allah akan kita teruskan tentang dasar penempatan hukum bagi pezina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mohon kritik dan sarannya apabila ada kesalahan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.